Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, anak-anakku sekalian. Terima kasih kalian sudah hadir pada pembelajaran IPS hari ini dengan Bapak. Tetap semangat dan selalu semangat belajar pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum Bapak melanjutkan dengan materi yang Bapak akan sampaikan, marilah bersama-sama kita berdoa agar materi yang Bapak sampaikan ini dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami. Berdoa mulai. Selesai? Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi IPS tentang perdagangan internasional. Sebelum kalian menerima materi tentang perdagangan internasional, Bapak akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian miliki. Kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, transportasi, dan lembaga sosial ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kompetensi dasar 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian dapat pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional dengan tepat. Kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional dengan tepat. Baiklah anak-anakku sekalian semuanya, Bapak akan sampaikan materi hari ini yaitu tentang perdagangan internasional. Kalian agar dapat mengerti tentang pengertian perdagangan internasional, apa yang dilakukan negara di dalam perdagangan internasional, dan bagaimana caranya negara itu melakukan perdagangan internasional. Baiklah, Bapak akan jelaskan tentang perdagangan internasional. Ratusan botol yang berderet ini berisi ikan cupang hias. Harganya pun tak tanggung-tanggung, berkisar Rp300.000 hingga Rp2 juta per ekornya. Puluhan juta rupiah pun mampu dikantongi Faizal, warga Palembang ini setiap bulannya. Alhamdulillah udah sampai ke luar negeri juga, karena warnanya bagus, ekornya lebar gitu. Sekali kita ekspor itu berapa banyak? Tergantung permintaan. Faizal rutin mengekspor ikan miliknya ke 4 negara, diantaranya Amerika, Jerman, Filipina,
dan Inggris. Hingga kini Faisal hanya menjual ikan biakannya melalui media sosial Facebook. 16.000 ton kedelai impor asal Amerika Serikat ini tiba di dermaga pelabuhan Tanjung Wangi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan dimuat kapal Athena. Kedelai impor milik PT FKS Multi Agro ini akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan kedelai di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur. Dari data kantor Balai Besar Karantina Surabaya di Banyuwangi, impor kedelai Amerika Serikat ini sudah yang ke-6 kalinya, dengan total impor sebanyak 80.000 ton kedelai. Dari hasil pemeriksaan karantina setempat, kedelai Amerika ini dinyatakan aman, bebas dari penyakit maupun serangga, sehingga aman dikonsumsi. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Kemudian, ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, selera penduduk suatu negara yang lebih menyukai produk negara lain sehingga harus mengimpor produk tersebut. Yang ketiga, penghematan biaya produksi atau efisiensi. Yang keempat, perbedaan tingkat teknologi suatu negara. Kelima, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang keenam, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketujuh, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kedelapan, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kesembilan, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Kesepuluh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak suatu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, itulah faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara, yang pertama, memperoleh devisa. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Dan yang keenam, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Kemudian, ada teori tentang perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan perdagangan internasional. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak atau absolute advantage theory yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam teori ini, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak apabila negara tersebut mampu membuat biaya produksi yang sama lebih murah dari negara lain. Dengan keunggulan itu, mereka akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif, comparative advantage theory, yang dikemukakan oleh David Ricardo.
Dalam teori ini, katakan bahwa suatu negara dapat melakukan perdagangan internasional meskipun tidak memiliki keunggulan mutlak, yakni dengan berspesialisasi pada perdagangan yang memiliki kekurangan yang kecil dibandingkan dengan produksi barang lain. Bagaimanakah dampak terhadap produktivitas dan konsumsi negara yang bersangkutan? Dengan adanya perdagangan internasional ini, pertama, menurunkan biaya produksi melalui kenaikan tingkat produksi dalam skala ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pekerja karena spesialisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Yang keempat, meningkatkan pilihan barang konsumsi masyarakat. Bagaimanakah wujud hubungan dagang antar negara? Dalam perdagangan internasional, wujud hubungan dagang antar negara yaitu dapat terjadi. Yang pertama, adanya ekspor, yaitu hubungan dagang melalui penjualan barang yang dihasilkan di suatu negara ke negara lain. Yang kedua, wujudnya kedua dengan melaksanakan impor, yaitu hubungan dagang dengan cara membeli barang dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, anak-anakku sekalian, setelah Bapak sampaikan materi pada kalian, untuk lebih kalian memahami materi tentang perdagangan internasional, kalian bisa membaca di dalam buku paket IPS materi bab 3 tentang perdagangan internasional. Atau kalian boleh mencari sumber-sumber lain seperti dari majalah, koran, atau dengan internet. Kalian sudah Bapak sampaikan tentang materi perdagangan internasional. Bapak ingin kalian bisa mengerti apa arti perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama saling menguntungkan. Kemudian, apa saja faktor pendorong perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam setiap negara. Kemudian yang kedua, selera penduduk suatu negara lebih menyukai produk negara lain sehingga harus mengimpor produk itu. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Yang keempat, perbedaan teknologi. Yang kelima, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam apa saja manfaat perdagangan internasional. 1. Sebagai sumber devisa negara. Kedua, perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, terjadinya stabilitas harga. Yang keempat, adanya peningkatan kualitas produksi. Dan yang kelima, adanya percepatan alih teknologi. Nah, itu adalah manfaat dari perdagangan. Yang perlu kalian ingat bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan semua kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain. Oleh karena itu, maka terjadilah perdagangan internasional. Baiklah, sekarang marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain
atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat mengerti dan memahami materi yang Bapak ajarkan. Kemudian kalian kerjakan tugas latihan di dalam buku paket dan dikumpulkan. Marilah kita tutup materi ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak ingatkan sekali lagi kepada kalian agar terus tetap menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.